Sejahtera untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang pagi hari ini bertugas melayani di gereja, juga untuk saudara-saudaraku yang terkasih sidang jemaat yang pagi hari ini beribadah Paskah online di rumah masing-masing. Berkat Allah kiranya menjadi bagian kita semuanya yang selalu setia dan mengasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang istimewa, sebab kita memperingati peristiwa yang menjadi sentral di dalam kekristenan, yaitu peristiwa salib, peristiwa yang terjadi di Bukit Golgota. Saudara, peristiwa itulah yang membawa manusia berdosa yang seharusnya binasa dalam kekekalan, ya, tetapi melalui peristiwa Paskah, kematian Yesus Kristus itu, orang berdosa diselamatkan hidup kekal bersama-sama di sorga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang membuat kita lebih terasa istimewa lagi bahwa Paskah kita tahun 2020 ini harus kita adakan di rumah keluarga kita masing-masing. Memang secara manusia kita merasakan perasaan yang berbeda, rasa sedih, rasa ada yang kurang. Sebab seharusnya kita beribadah bersama merayakan Paskah di gereja. Tetapi kalau kita melihat, memandang hal ini, keadaan ini dari sisi Alkitab dengan cara pandang yang positif, maka justru inilah momen-momen yang sangat penting bersejarah yang nanti kita bisa sampaikan untuk anak-anak keturunan kita mendatang, bahwa pernah kita merayakan ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Dan juga perlu kita sadari bahwa Paskah yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel juga, ya, mereka lakukan di rumah-rumah orang-orang percaya, orang-orang Israel, di mana di luar rumah mereka terjadi tulah kebinasaan, ya, tulah kematian. Tetapi mereka yang ada dalam rumah orang-orang Israel yang mengadakan Paskah, di mana di pintu rumah mereka ada tertoreh darah anak domba yang sudah mereka sembelih. Di dalam rumah itu tidak ada tulah kematian. Ini bicara semuanya tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Pagi hari ini berita firman Tuhan saya akan sampaikan. Ya, kita akan membuka Alkitab kita bersama, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Mari ambil posisi yang baik, tetap hormat pada hadirat Tuhan saat kita mendengar firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan judul, Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti. Katakan amin. Kita membaca bersama-sama. Yang di rumah juga mari kita usahakan membaca bersama-sama Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, terpujilah Tuhan, sumber daripada segala kasih karunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jaminan keselamatan yang pasti. Saudara, di tengah-tengah dunia ini, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, sesuatu yang kita bisa andalkan, sesuatu yang kita bisa harapkan, ternyata
bisa kita harapkan dengan pasti, tidak bisa kita andalkan dengan pasti. Saudara, ketika coronavirus datang melanda dunia, ada banyak kegoncangan yang terjadi di sana sini. Ada banyak negara, bahkan negara-negara yang besar goncang dengan datangnya coronavirus ini, saudara. Bahkan ada banyak juga perusahaan-perusahaan yang besar mengalami banyak kerugian, sehingga harus merumahkan sebagian daripada karyawannya atau pegawainya. Mungkin mereka-mereka yang dirumahkan, mereka sebelumnya tidak pernah menyangka apa yang mereka alami ini bisa terjadi. Tetapi inilah saudara, bahwa di dunia ini tidak ada yang bisa memberikan jaminan yang mereka katakan pasti. Tetapi firman Allah pagi hari ini datang dalam berita Paskah untuk kita semua, bahwa hanya dalam Yesus ada jaminan keselamatan yang pasti. Saudara, dulu waktu saya belum kenal Tuhan, ya, ketika bicara atau memikirkan tentang sorga, selalu saya hitung kancing baju saya. Sorga, neraka, sorga, neraka, sorga. Saudara, tidak ada kepastian, penuh dengan keraguan-raguan. Nah saudara, di dalam 3 ayat ini menjelaskan bahwa ada sebuah keselamatan yang penulis Yohanes katakan ingin sampaikan dengan tegas. Ya, pesan ini harus sampai dengan tegas, dengan jelas, bahwa keselamatan yang ada dalam Yesus itu adalah sebuah keselamatan yang sifatnya pasti. Bagi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, keselamatan itu sudah di tangan. Suatu kepastian. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjelaskan hal keselamatan di dalam Yesus, penulis Injil Yohanes, yaitu Yohanes Rasul, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang penulis memulainya ketika berbicara tentang keselamatan dalam Yesus. Penulis memulainya yang berangkat dari kisah ular tembaga pada zaman Musa, untuk langsung menjelaskan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus, yang merupakan sebuah kepastian itu. Penulis Injil Yohanes ini masuk melalui peristiwa yang pernah terjadi yang pada zaman Musa. Sebab dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Lalu yang menjadi jembatan antara peristiwa itu dihubungkan dengan peristiwa salib untuk keselamatan manusia. Dalam ayat 15 katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, kisah ular tembaga di zaman Musa ini menggambarkan keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, mari saya akan mengajak saudara untuk melihat sejenak dalam Bilangan pasal 21 ayat 8 dan ayat 9. Ini kisah tentang ular tembaga. Kenapa kisah tentang ular tembaga ini menjadi satu gambaran tentang keselamatan yang ada di dalam Kristus Yesus, yang sifatnya pasti itu? Saya baca ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut oleh ular, maksudnya ular-ular tedung itu, jika ia melihatnya, melihat apa? Melihat ular tembaga yang akan dibuat oleh Musa, ya, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang.
Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Katakan amin. Jadi ini kisah sangat tepat sekali, ya, sangat pas sekali ketika penulis Injil Yohanes hendak menjelaskan tentang keselamatan yang ada di dalam Yesus itu. Saudara, pada zaman Musa, karena orang-orang Israel berdosa dengan memberontak kepada Tuhan dan memberontak kepada Musa, mereka penuh dengan pengeluhan. Lalu datanglah banyak ular-ular tedung di antara mereka, ya, dan membinasakan mereka. Ada banyak orang-orang yang mati karena dipagut oleh ular tedung ini. Tetapi saudara, ketika orang-orang Israel datang meminta kepada Musa agar Musa berdoa, saudara, akhirnya demikianlah firman Allah katakan. Tuhan katakan, suruh buatlah ular yang terbuat dari tembaga, taruh di sebuah tiang. Kalau ada orang yang memandangnya ketika dia dipagut ular, memandang daripada ular itu, maka dia tidak akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ular di dalam Alkitab juga sering atau banyak kita bisa katakan ini selalu berbicara, ya, ular ini berbicara tentang iblis, ya, ular ini bicara tentang iblis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ular ini, ya, memangsa, menyerang orang-orang Israel. Saudara, bukankah anak-anak Tuhan, bukankah umat manusia juga selalu digodai oleh ular, oleh iblis ini untuk mereka berbuat dosa? Dan kalau orang Israel ini sudah terpagut ular, saudara, ular bicara tentang iblis. Ya, kalau manusia sudah tergodai, ya, ibarat manusia itu sudah terpagut ular, dia jatuh dalam dosa, saudara, bisa ular itu sudah masuk, konsekuensi dosa itu tidak bisa dihindari. Sama seperti ketika setiap orang yang terpagut oleh ular itu pastilah akan mati. Tidak ada obat penawar yang lain untuk mereka bisa terhindar dari kematian. Tidak ada. Tetapi saudara, jalan keluar datang dari Musa, dari Tuhan melalui Musa. Kalau setiap orang yang terpagut ular itu memandang kepada ular tembaga itu, maka mereka tidak akan